senang sekali bertemu lagi bersama saya Ray Cendana di Juwita Jendela Informasi Wanita. Seperti biasa, kalau udah ada Ray, saatnya untuk memberikan informasi yang bermanfaat buat kamu yang ada di rumah. Dan edisi Juwita kali ini akan ngebahas tentang seni tari. Jadi buat kamu yang suka, yang pengen menggeluti seni tari, wah tayangan yang satu ini benar-benar bermanfaat buat kamu. Jangan pindahin channel ya. Ray mau ke dalam dulu. Seperti biasa, kita lihat tayangan berikut ini. Dalam Juwita edisi kali ini, saya akan mengajak sahabat cantik untuk mengenal lebih dalam mengenai Indonesian Dance Theater. Sekolah tari yang didirikan oleh dua sahabat balerina Cecilia Owi dan Claudia Warni ini didirikan pada tahun 2015. Indonesian Dance Theater dibangun karena mereka berdua ingin membagi ilmunya pada banyak orang. Meski mereka cinta pada balet, namun mereka tak ingin terfokus pada balet aja, melainkan tarian Indonesia. Ide awal dibentuk IDT karena mereka melihat kondisi perkembangan industri seni tari di Indonesia yang masih kurang mendapat apresiasi dan dukungan. Persepsi bahwa menjadi penari tidak menjamin masa depan masih sangat kental dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Berbekal pengalaman dan pengetahuan dalam bidang tari, akhirnya mereka memutuskan untuk menyebarkan gaung tari Indonesia menjadi sebuah profesi yang patut diperhitungkan. Perjuangan kedua balerina ini dalam mengembangkan Indonesian Dance Theater juga tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak rintangan yang harus mereka lalui. Perjuangan keduanya pun dimulai lewat Indonesian Dance Theater, di mana mereka bersedia mengorbankan segalanya untuk menaikkan taraf hidup para penari. Mulai dari pengajar sampai bibit-bibit unggul yang ingin berprofesi sebagai dancer. Indonesian Dance Theater memiliki misi membawa seni dan budaya tari Indonesia menuju panggung dunia dengan fokus mencari potensi penari berbakat Indonesia dan membawa ke kancah internasional. Mereka merasa bahwa apresiasi yang diberikan untuk para penari masih kurang. Profesi penari masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat umum. Hal ini dikarenakan kesenian pertunjukan yang sifatnya bukan industri belum mendapat tempat sepenuhnya. Masuk. Hai Miss. Hai Mbak, apa kabar? Baik. Baik. Silakan masuk. Wah, tambah cantik. Makasih, apa kabar? Baik banget. Wah, ini makin cantik banget nih. Terima kasih Miss Claudia. Nah, sahabat cantik, sekarang Rai udah berada di samping Miss Claudia yang profesinya tuh banyak ya. Nari balet iya, nyanyi juga iya, sampai dengan ada kelas make up. Betul ya? Betul. Kecintaan di dunia hiburan pastinya ya, yang biasa menghibur orang banyak, itu dimulai dari make up dulu kah, dari nyanyi dulu kah, atau mungkin bermula dari nari? Oke, pada dasarnya sih saya dari umur 6 sudah suka nari. Jadi dari umur 6 sampai sekarang mungkin sudah 30 tahun ya saya menari balet. Ketika saya menjalani semua itu kan semua di seni. Jadi waktu kecil saya juga sering nyanyi sama nari. Cuma nyanyinya sempet gak diterusin. Nah, gimana 1 tahun yang lalu saya baru mulai fokus lagi nih di nyanyi, cipta lagu, dan juga mau bikin album gitu. Oke, jadi nari itu bermula dari kecil.
nari dari kecil. Atas keinginan sendiri atau dari orang tua nih, Miss? Kayaknya karena saya dari daerah, saya kebetulan dari kota Jambi, jadi Oh. satu-satunya sekolah balet yang ada itu cuma satu tahun 88. Jadi ya ibu bawa saya ke sana, saya jatuh cinta aja. Jadi udah nggak pernah stop dan cita-cita saya dari kecil, pokoknya kalau saya besar maunya jadi penari balet. Wow, dan sekarang sudah punya murid. Iya Betul ya? Betul. Udah berapa lama sih ngajar nari balet ya Pak? Khusus untuk nari balet kah atau? Untuk nari balet sendiri saya sebenarnya udah ngajar dari saya umur 18 tahun, jadi udah belasan tahun juga, tapi saya diprofesi sebagai penari balet itu udah dari kecil. Oke. Ya, terus di tengah jalan juga saya mulai fokus di makeup. Jadi saya sempat membuka sekolah makeup dan sekarang masih berjalan dan juga merangkai bunga. Merangkai bunga juga. Iya. Wow, bener-bener seni banget. Miss Claudia, antara nyanyi, kemudian nari, make up, dan juga mengarang bunga, betul ya? Karang bunga atau gimana? Merangkai. Oh, merangkai bunga. Kalau Itu lagu saya ngarang. Oh ya, merangkai bunga. Itu di antara keempat itu mana sih yang paling Miss Claudia suka? Sebenarnya saya rasa itu semua itu senyawa ya. Karena dari lagu sama nari itu udah pasti nyawanya satu nih. Ya kan, dimana kalau kita tahu nari sudah pasti harus pakai lagu. Jadi kadang-kadang kalau disuruh pilih saya juga agak bingung. Tapi dari segi make up pun saya rasa sebagai wanita dan sebagai seorang performer, saya harus tahu bagaimana untuk merawat diri saya. Setidaknya basic makeup saya harus bisa. Jadi di sana saya tergerak untuk mengajar teman-teman, murid-murid untuk menjadi seorang wanita yang setidaknya rapi. Jadi saya sih nggak pernah mengajari mereka supaya makeup medok, tapi at least seger gitu loh dilihat. Which is makeup juga berhubungan sama nari. Karena makeup itu selalu membantu dalam semua proses di stage. Ya di panggung kan kita selalu butuh makeup. Jadi untuk dancer pun saya ajarin mereka makeup supaya mereka on stage mereka udah tahu ini gimana nih kalau makeup panggung harus seperti apa. Jadi semua belajar independen ya, belajar mandiri. Oke, berada di tengah-tengah Indonesian Dance Theater, betul ya? Menjadi seorang guru balet untuk murid-murid yang pengen jago nari balet. Ada kendalanya nggak sih pada saat mengajar? Ada, terutama saya kan mulai ngajar balet itu dimulai dari umur 3 tahun. Jadi kalau anak-anak itu kan biasanya masih yang harus kita benar-benar ajarin gimana supaya mereka tahu berinteraksi dengan baik. Sekarang di zaman yang gadget semua kan udah pegang handphone terus tuh Mbak. Nah jadi kita juga memang saya bersama partner saya Miss Cecilia, kita benar-benar mau menanamkan kita ngomongnya apa ya, the good manner ya. Jadi attitude itu dibalik lagi ketika kita ngobrol, I focus to the parents, to the teman-teman, kepada siapa aja, belajar antri lagi, belajar untuk disiplin. Nah itu kendala yang kita hadapin nih. Tapi saya rasa dari umur 3 sampai 5 kalau kita udah bisa nanamin dari sekarang, saya rasa pelan-pelan itu akan kembali lagi seperti dulu nih. Jadi lebih disiplin segala macam. Oke, Indonesian Dance Theater ini pasti sudah banyak murid yang join ya. Ya, Apakah ada 2 kategori nih untuk bergabung di Indonesian Dance Theater? betul. Itu apa aja tuh, Miss? Kalau Indonesian Dance Theater sendiri sebenarnya kita ada kategori akademi dan membership. Jadi akademi itu adalah sekolah yang kita dirikan. Jadi anak-anak akan ujian. Jadi misalnya balet, mereka setahun akan ujian sekali, baik ujian lokal ataupun ujian internasional dari London. Kelas kontemporary juga ada ujiannya, hip hop dan kelas tradisional. Jadi kita juga ada Indonesian Dance. Oh, Ya betul. Nah kalau membership itu lebih free ya. Jadi memang people like to dance atau nggak cuma dance. Jadi untuk mau sehat. Jadi kan kalau misalnya cuma jogging kadang ada yang gampang bosen. Nah which is di kelas kita itu segala umur. Jadi ibu-ibu ataupun sudah di atas 60 pun ada yang masih join kelas kita. Everyone can dance. Itu tagline-nya kita. Ya. Jadi sembari nari juga they maintain the health ya, kesehatannya juga terjaga. Betul, itu untuk yang membership. pada saat Miss Claudia nari sampai dengan sekarang, seperti apa sih dukungan Ibu? Wah, ibu kayak nomor 1 deh. Jadi saya dari umur 6 sudah diantarin ke sekolah balet. Jadi mama tuh selalu nemenin dan saya dulu selalu ada pakai syarat. Kalau mau sekolah balet boleh nanti pulang dibeliin peruncing sama pensil ya, yang baru ya, kotak pensil baru ya. Jadi itu syaratnya saya baru saya mau pergi sekolah. Saya termasuk yang agak-agak bandel ya ceritanya ini ya.
Tapi ibu nggak pernah give up. Padahal di keluarga saya anak ketujuh dari 7 bersaudara. Itu semua di dunia bisnis. Jadi yang lebih ke art itu, lebih ke seni itu kebetulan almarhum papa dan saya aja yang lebih benar-benar condong ke sana. Nah, setiap performance, setiap pertunjukan, mau pagi, mau tengah malam, itu orang tua saya tidak pernah tidak hadir. Ya, itu benar-benar menurut saya ada suatu hal yang besar. Ibu saya udah 73 tahun ini, sampai detik ini pun dia masih selalu menjadi sosok yang kekuatan saya ya. Kalau nggak ada ibu, saya rasa berat untuk saya lewatin semua ini. Aku jadi penasaran seperti apa sih Indonesian Dance Theater? Boleh nggak sih keliling-keliling gitu, Miss? Gimana kalau saya ajak Mbak Rai jalan-jalan tuh ya? Boleh ya? Kebetulan kelas kita juga baru selesai, jadi mungkin kita bisa touring nih. Oke, siap. Yuk, kita langsung aja. Oke. Sebagai sebuah akademi tari Indonesia, selain menghadirkan tari tradisional Indonesia, Indonesian Dance Theater juga memasukkan materi tari modern di dalam programnya. Kami mendirikan Indonesian Dance Theater dengan passion untuk menaikkan taraf hidup para pencinta seni khususnya di dunia tari di Indonesia. Kita melihat bahwa banyak pencinta seni terutama di dunia tari memiliki potensi yang sangat luar biasa, banyak para dancer yang bagus, choreographers yang sangat bagus. Cuman kita kekurangan wadah untuk bisa menampung para pencinta seni yang luar biasa ini. Kami mempunyai mimpi seni tari di Indonesia akan sangat diakui dengan nilai yang sangat tinggi. Terutama seperti para pencinta seni, pekarya-pekarya seni di dunia luar, di internasional. Mereka sangat dihargai dalam berkarya di dunia seni. Berbeda halnya dengan di Indonesia, sangat disayangkan bahwa masyarakat kita masih memandang pencinta seni khususnya di dunia tari masih dipandang sebelah mata, dipandang yang mungkin paling terbelakang. Melebihi dari artis, pemain musik, model, penyanyi. Penari selalu harus standby paling awal, pulang paling akhir, menerima bayaran yang mungkin benar-benar agak di bawah pasaran. Ya padahal penari itu harus berdedikasi sangat tinggi, berkomitmen sangat tinggi. Pada saat latihan harus terus latihan, berulang-ulang gerakan dengan sangat baik. Menyamakan setiap gerakan dengan satu penari dengan penari berikutnya juga harus bagus banget. Itu takes hours, nggak bisa cuma sekali terus perform dengan baik. Penari itu bisa melakukan latihan berkali-kali, berulang-ulang, berhari-hari, bahkan berjam-jam. Dalam pengajarannya, IDT membagi ke dalam 2 program, yaitu yang pertama IDT Company Program yang menyediakan fasilitas dan kerja lapangan untuk calon penari, guru tari, dan penari profesional untuk bekerja paruh waktu atau secara penuh menggunakan waktunya untuk menari. Materi yang diberikan pun juga banyak loh, seperti balet, kontemporer, tari tradisional Indonesia, tari modern, dan hip hop. Lalu yang kedua, IDT Academy Program, di mana dalam program ini memberikan sistem pengajaran berbasis kurikulum yang bersertifikat. Materinya merupakan hasil adaptasi dari berbagai negeri seperti London, Australia, Hong Kong, Singapura, Amerika, China, Rusia, yang materi pengajarannya menggunakan standar internasional. Wow. Kita ada
Jadi kita ada 2 studio. Studio ini kalau misalnya lagi rame kita buka, jadi big studio. Kalau misalnya kelasnya lagi kecil kita jadi studio A dan studio B. Oke, studio A dan studio B. Ini studionya. Wah, kalau Kebetulan begini, kelas juga belum selesai. iya kalau begini berasa menari, tapi nggak bisa aku. Pasti bisa, everyone can dance, everyone Iya can dance. benar-benar mesti harus belajar nih join ke Indonesian Dance Theater. Miss Claudia tadi kan bilang sempat buka kelas make up, betul ya? Betul. Kenapa sih kok dari nari tiba-tiba buka kelasnya nggak cuma kelas nari aja tapi kelas make up? Sebenarnya ceritanya lumayan panjang, tapi saya persingkat aja. Jadi saya sempat cedera ankle ketika saya masih sekolah balet di Australia. Ketika saya pulang, saya sempat berasa putus asa sekali. Nah di sanalah sosok ibu lagi nih yang bilang, udah kalau gitu kamu belajar rangkai bunga aja nih, gitu. Terus saya sempat 6 bulan kayaknya, saya tetap kayak gimana dilema gitu, mau nggak sampai 6 bulan akhirnya saya belajar kursus bunga dan disitulah saya menjadi perangkai bunga dan buka florist. Nah kalau mengenai makeup itu juga sama dari bunga, terus saya pikir gimana ya sebagai wanita saya rasanya harus mempunyai skill ya, dan saya selalu percaya namanya skill itu nggak akan mati. Jadi maksudnya kalau kita ada skill itu adalah backup plan-nya kita nih. Nah di situ saya memberanikan diri untuk coba belajar makeup, kebetulan sama temen punya ya saudara lah, masih ada saudara temen gitu, saya belajar.